Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini yang kita ketahui ada yang mana neraka itu adalah panas. Mungkin itu yang kita ketahui sekarang ini. Yang kita pahami selama ini mungkin yang namanya neraka itu adalah identik dengan sesuatu keadaan yang di dalamnya terasa panas bagi setiap orang yang memasukinya. Panas yang menyiksa. Namun demikian saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah juga kabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an yang mana neraka itu tidak hanya panas. Keadaan dalam neraka itu tidak hanya panas, namun juga dingin yang sangat, ataupun suasana yang juga di dalamnya terasa sangat kedinginan. Yang mana dingin ini pastinya dingin yang menyiksa. Saudaraku, Allah kabarkan itu dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Shad, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab." Beginilah keadaan mereka. Jadi Allah ingin coba sekarang memberi kabar kepada kita bagaimana keadaan-keadaan penghuni neraka. Beginilah keadaan mereka penduduk neraka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, mereka itu benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Mereka akan disediakan tempat kembali yang sangat buruk. Bagaimana keadaannya? Jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Yaitu neraka Jahannam yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. Di ayat ke-57 dari surat Shad ini Allah nyatakan, "Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq." Di sinilah nanti kita ketahui ternyata neraka itu tidak hanya sekedar panas, ternyata neraka itu juga terasa sangatlah dingin yang menyiksa bagi siapa saja yang merasakannya. Naudzubillah. Sebagaimana Allah nyatakan, inilah azab neraka. Biarkanlah mereka merasakannya. Apa yang mereka rasakan? Minuman mereka air yang sangat panas. Dan juga mereka akan merasakan sesuatu yang sangat dingin. Jadi keadaan neraka itu tidak hanya panas, neraka itu ternyata sangatlah panas dan air yang juga sangat dingin. Abdul Malik bin Umair, seorang ulama ataupun seorang alim minal ulama, berkata, penduduk neraka itu kepanasan, mereka lalu meminta kepada Allah supaya neraka itu dingin, karena saking panasnya nggak sanggup tahan, ya. Sehingga mereka meminta kepada Allah, ya Allah, panas sekali neraka ini, ya Allah, kami nggak sanggup untuk merasakannya, ya Allah, tolong kami untuk supaya neraka ini terasa dingin. Berikan rasa dingin kepada kami ya Allah di dalam neraka ini. Kemudian Allah memberi mereka rasa dingin itu pun ternyata dingin yang menyiksa. Setelah dingin yang sangat dingin yang mereka rasakan di neraka, mereka minta kembali kepada Allah, ya Allah panaskan lagi. Serba salah. Jadi seperti itulah selalu dan selalu. Ketika Allah berikan rasa panas dari neraka kepada mereka, mereka meminta supaya didinginkan neraka itu. Ketika Allah kasih dingin itu neraka, mereka juga meminta kembali untuk supaya neraka itu diberikan suasana yang panas. Rabi' bin Anas berkata, Allah menjadikan api dunia sebagai sumber cahaya dan bermanfaat bagi penduduk bumi, sementara api neraka warnanya hitam gelap seperti kuburan. Ya. Beda dengan warna api yang di dunia. Warna api yang di neraka disifati bagaimana? Warnanya hitam gelap seperti kuburan gelapnya. Ya. Nggak ada cahaya sedikit pun. Makanya dari itu, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa-doa kita
yang memang sangat harus kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala lah, supaya kita dilindungi oleh Allah nanti dari neraka. Dan sudah cukup mungkin bagi kita dengan satu ya doa ya, yang mungkin ketika kita tidak bisa ya berdoa dengan redaksi-redaksi yang lain, maksud kami juga dengan bahasa Arab, bisa saja kita memakai doa yang sudah kita hafal sendiri, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan. Kami sering sampaikan, bukan kebahagiaan. Jadi terjemahnya keliru. Hakikat dari apa yang kita minta kepada Allah dari doa ini adalah kebaikan, bukan kebahagiaan. Dari kebaikan lah lahir nanti kebahagiaan. Jadi yang kita minta pada dasarnya adalah kebaikan. Maka hasanah. Hasanah ini bukan kebahagiaan. Arti dasarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Maknanya kebaikan di dunia lah ketika kita berislam dengan benar. Ketika kita memeluk agama Islam dengan pelukan yang erat. Apa makna memeluk Islam? Memeluk artinya adalah menguasainya, memilikinya, memegang dengan erat. Itu arti memeluk. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar pegangan saja atau sentuhan saja. Maka kita sering bahasakan dengan bahasa Melayu apa? Memeluk Islam. Pemeluk Islam bagi si pemeluknya. Apa pemeluk? Pemeluk adalah berarti kita sedang memegangnya erat-erat. Memeluk berarti menguasai dirinya, ya, kemudian juga memilikinya. Itu artinya memeluk. Bagi kita yang memeluk Islam berarti apa maknanya? Kita harus kuasai Islam. Kita harus ya berpegang teguh kepada Islam, kita harus memiliki Islam itu sendiri. Kita pelajari Islam, halal dan haramnya, boleh dan tidak bolehnya, kita kuasai itu. Itu namanya memeluk Islam. Tidak hanya Islam sebagai status agama saja, namun kita memang jadikan Islam sebagai ya agama yang kita jadikan sebagai aturan dalam berkehidupan. Itu namanya memeluk. Inilah yang dimaksud dengan ya Rabbana atina fid dunya hasanah yang selalu kita minta. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Sekali lagi, ketika kita berada dalam hidayah Islam. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami juga kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Kita bisa terselamatkan dari alam azab kubur. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kita bisa mempertanggungjawabkan amal-amal kita ketika di hari yaumul hisab. Ya, ketika dihisab kita lebih banyak baiknya. Ya, kemudian kita bisa terselamatkan dari fitnah padang mahsyar. Kita bisa melewati jembatan sirat dengan mudah. Kemudian kita diberikan kebaikan, yaitu ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Itulah kebaikan akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan ya Allah kami berlindung kepadamu dari neraka. Neraka yang apa? Ya, neraka yang dengan segala keburukannya pastinya. Panas dinginnya yang menyiksa. Ya, kita juga ya berlindung ya kepada Allah dari itu. Saudaraku, beda dengan surga. Beda dengan surga. Kalau neraka sangatlah panas, ketika mereka merasa panas yang sangat, mereka meminta kepada Allah kemudian untuk diberikan rasa dingin. Itu pun juga menyiksa. Kan gitu. Panasnya panas sangat, dingin pun sangat dingin. Beda dengan keadaan di dalam surga, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang mana Allah sifati itu juga dalam Al-Qur'an, Surah Al-Insan misalnya, muttaqiina fiha 'alal araik. Penduduk surga itu di dalamnya mereka duduk bertelekan, ya, duduk bersandar-sandar di atas dipan. Mereka duduk di atas dipan. Dan mereka, apa yang mereka rasakan dalam surga tersebut? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di mana di dalam surga itu mereka tidaklah merasa panas oleh terik matahari, dan mereka juga tidak pula dingin yang bersengatan. Jadi surga itu tidak panas sekali dan juga tidak juga dingin sekali. Antara keduanya luar biasa, suasana yang sangat indah pastinya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk masuk surganya tanpa hisab dan tanpa masuk neraka lebih dahulu. Karena nanti ada sebahagian manusia yang harus melalui proses dulu yang sangat panjang, yang Allah harus masukkan ia ke neraka dulu sebagai pembersihan dosa, yang kemudian memang akhirnya juga dengan rahmat Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun kita tidak mengharap itu pastinya, saudaraku. Walaupun sehari saja, walaupun sedetik saja,
Jangan pernah kita terpikir nggak apa-apa, yang penting kan surga juga akhirnya. Nggak apa-apa walaupun neraka masuknya, walaupun sedetik, jangan. Jangan wahai saudaraku, itu doa sangat keliru kalau itu harapannya. Ya, itu pernah datang pikiran itu dalam pikiran-pikirannya orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka sombong, nggak apa-apa walaupun masuk neraka. Kan hanya beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja, nggak apa-apa katanya. Padahal neraka itu satu hari akhirat bagaikan 1000 tahun dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran. Semoga kita menjadi penduduk surga tanpa hisab insyaallah dan dijauhkan dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.